wabarakatuh. Halo anak-anakku semuanya, bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Pasti alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Oke, hari ini kita akan belajar IPS. Apa itu IPS? Ada yang tahu? Oke, IPS adalah ilmu pengetahuan sosial. Jadi selama 1 tahun ini kita akan belajar tentang ilmu yang berhubungan dengan sosial. Contohnya nih seperti sistem pemerintahan, letak geografis, letak astronomis, kenampakan alam dan lain sebagainya. Menarik bukan? Pasti menarik. Oke, untuk tahap pertama ini kita akan belajar tentang kenampakan alam dan pemanfaatannya. Ada yang tahu apa itu kenampakan alam? Oke, sebelum Ustazah menuju ke kenampakan alam dan pemanfaatannya, Ustazah mau memberikan apa sih tujuan pembelajaran kita di bab 1 ini. Yang pertama yaitu kita disuruh mengidentifikasi jenis-jenis kenampakan alam di daratan dan perairan yang ada di Indonesia. Dan yang kedua yaitu menjelaskan contoh-contoh pemanfaatan kenampakan alam di daratan dan perairan. Dan yang ketiga yaitu menjelaskan kenampakan alam beserta pemanfaatannya di suatu kota, kabupaten hingga provinsi. Untuk pertemuan pertama ini kita akan belajar tentang kenampakan alam daratan. Jadi kenampakan alam itu dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama kenampakan alam daratan dan kenampakan alam perairan. Baik anak-anak, kita lanjutkan pembelajaran kita IPS pada pagi hari ini. Jadi, pagi hari ini kita akan membahas bab 1, yaitu kenampakan alam dan pemanfaatannya. Sebelumnya, ada yang tahu nggak apa itu kenampakan alam? Kenampakan alam adalah semua hasil peristiwa alam yang tampak di permukaan bumi. Kenampakan alam disebut sebagai bentang alam. Keragaman kenampakan alam yang terdapat di seluruh wilayah Indonesia dipengaruhi oleh wilayah Indonesia yang berbentuk kepulauan. Kenampakan alam dibagi menjadi 2 loh. Ada kenampakan alam daratan dan kenampakan alam perairan. Namun, di sini, di pertemuan pertama ini kita akan membahas tentang kenampakan alam daratan. Apa sih kenampakan alam daratan itu? Ada yang tahu nggak? Jadi, kenampakan alam daratan adalah kenampakan alam yang berupa daratan. Nah, salah satu contohnya adalah gunung dan pegunungan. Gunung adalah daratan yang menjulang tinggi, sedangkan pegunungan merupakan rangkaian gunung yang berkelompok dan berjajar di suatu wilayah yang luas. Gunung memiliki ciri-ciri yaitu memiliki ketinggian lebih dari 1000 meter di atas permukaan laut. Gunung ada juga jenisnya loh, ada gunung aktif dan gunung tidak aktif. Apa sih gunung aktif itu? Yaitu gunung yang masih melakukan aktivitas vulkanik seperti erupsi atau letusan yang mengeluarkan magma, lahar, abu, dan bebatuan. Dan yang kedua yaitu gunung tidak aktif, gunung yang sudah tidak melakukan aktivitas vulkanik. Nah, erupsi ini merupakan aktivitas vulkanik dari gunung aktif. Terus apa sih manfaat dari gunung itu? Banyak sekali ya. Yang pertama, bisa juga sebagai tempat penyimpanan air, sebagai sarana rekreasi, menghasilkan barang tambang seperti belerang. Terus, material letusan gunung berapi itu dapat menyuburkan tanah. Contohnya, apa ya gunung yang ada di Indonesia? Ada Gunung Merapi, ada Gunung Krakatau, dan gunung yang lainnya. Bisa kalian cari di buku. Dan yang kedua yaitu bukit dan perbukitan. Apa sih bukit itu? Iya, bukit adalah daratan yang lebih tinggi dari daerah sekitarnya. Bukit tidak setinggi gunung. Namun, bukit memiliki ciri-ciri ketinggiannya yaitu 200 hingga 300 meter di atas permukaan laut. Apa sih manfaat bukit itu? Seperti yang dijelaskan ini, bukit dijadikan sebagai sarana rekreasi. Ada juga bukit yang mengandung kapur. Bukit juga bisa sebagai sarana olahraga loh. Bisa sebagai penambangan batu kapur, sebagai objek wisata, dan lain sebagainya. Nah, berikut ini contoh pemanfaatan bukit.
Ya, tambang pasir terdapat di bukit yang mengandung pasir. Pasir berguna sebagai bahan bangunan. Jadi bahan bangunan yang kita gunakan itu juga termasuk pemanfaatan dari bukit. Seperti yang Ustazah Zati bilang, bukit dimanfaatkan sebagai sarana berolahraga. Salah satunya adalah olahraga para layang. Dan yang ketiga yaitu bukit dimanfaatkan sebagai kawasan pelestarian alam ternyata. Contohnya Taman Nasional Bantimurung Bulu Saurung. Oke, selanjutnya yaitu dataran tinggi. Dataran tinggi adalah daratan dengan tinggi 200 hingga 600 meter di atas permukaan laut. Dataran tinggi ini memiliki udara yang sangat sejuk dan tanah yang sangat subur. Nah, apa sih manfaatnya dataran tinggi? Nah, salah satunya adalah masyarakat daerah Dieng ini memanfaatkan dataran tinggi dengan menanam kentang. Ada juga sebagai lahan pertanian, sebagai lahan perkebunan, sebagai area permukiman penduduk, dan tempat peristirahatan dan tempat rekreasi. Oh iya, sebelumnya apa sih ciri-ciri dataran tinggi? Dataran tinggi itu terbentuk dari hasil erosi dan sedimentasi, memiliki udara yang sangat sejuk dan tanah yang subur, cocok untuk daerah pertanian, dan pada peta ditunjukkan oleh warna kuning dan oranye loh, oranye kemerah-merahan. Nah, berikut ini, jika kalian masih penasaran dengan pemanfaatan dataran tinggi, yuk saksikan video berikut ini. Video pemanfaatan dataran tinggi. Nah, ini dia. Dataran tinggi di Jawa Barat dimanfaatkan sebagai perkebunan teh. Pertanian umbi-umbian seperti kentang banyak dibudidayakan di dataran tinggi Dieng, Jawa Tengah. Dataran tinggi juga dimanfaatkan loh untuk pertanian sayur-sayuran, misalnya wortel. Nah, ini dia wortelnya. Nah, tanaman yang lain juga dibudidayakan di daerah dataran tinggi, seperti kopi. Selain dimanfaatkan untuk pertanian dan perkebunan, dataran tinggi juga bisa dimanfaatkan sebagai tempat peristirahatan. Oke, selesai. Sekarang kita lanjut ke dataran rendah. Dataran rendah yaitu daratan yang luas dan memiliki ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Jadi, ketinggian dataran rendah cenderung merata sehingga memudahkan manusia dalam beraktivitas. Berbagai macam pabrik terdapat di dataran rendah. Oke, dataran rendah ini memiliki beberapa ciri-ciri, yaitu terletak di dekat pesisir atau pantai, ada pula yang terletak di pedalaman, dan ketinggian dari dataran rendah yaitu 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Apa sih manfaat dari dataran rendah? Banyak sekali. Ada sebagai lahan pertanian, lahan perkebunan, lahan peternakan, area perindustrian, dan area permukiman. Lanjut. Dan yang kelima yaitu delta. Delta adalah daratan di sekitar muara sungai. Jadi, delta itu merupakan wilayah daratan yang terbentuk dari endapan sungai. Ciri-cirinya yaitu terletak di sekitar muara sungai atau daerah pertemuan aliran sungai dengan air laut. Dan yang keenam yaitu lembah. Lembah merupakan daratan yang dikelilingi oleh tebing-tebing. Lembah dikelilingi oleh tebing yang curam.
pemanfaatan lembah yaitu untuk pertanian dan permukiman. Kira-kira apa lagi ya pemanfaatan lembah? Jadi, lembah bermanfaat untuk sebagai objek wisata, lahan pertanian, dan area permukiman penduduk. Lanjut, dan yang terakhir yaitu pantai. Pantai adalah daratan yang berdekatan dengan laut. Biasanya pantai dimanfaatkan untuk objek wisata, pelabuhan, tambak garam, perkebunan kelapa, permukiman bagi nelayan, pelabuhan atau tempat berminyak kapal laut ya tadi ya. Kira-kira apa ya contoh pantai di Indonesia? Ada Pantai Kuta, ada Pantai Losari, Pantai Pasir Putih, dan masih banyak pantai-pantai yang ada di Indonesia. Tentunya kalian pernah ke sana ya. Oke. Sekarang kira-kira nih daerah tempat tinggal kalian itu termasuk apa? Apakah dataran tinggi, ataukah dataran rendah, ataukah pantai, ataukah lembah, atau yang lainnya? Oke, mungkin itu pembahasan tentang penampakan alam daratan. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan membahas tentang penampakan alam perairan. Oke, bagaimana setelah penjelasan Ustazah tadi? Sudah paham betul? Sudah ya? Untuk itu, sekarang coba deh anak-anakku semuanya ini membuat kesimpulan dari penampakan daratan. Oke? Mungkin itu dari Ustazah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.